warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmila Kasih. NIM saya P0722012009. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda tingkat 2. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari tetanus, difteri, dan rabies. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu patofisiologi dari tetanus. Patofisiologi tetanus dimulai dengan masuknya spora bakteri Clostridium tetani melalui luka sebagai port di entry. Luka tusuk jaringan nekrotik dan luka yang terinfeksi merupakan luka yang lebih beresiko menimbulkan tetanus. Pada luka-luka tersebut tercipta kondisi anaerob yang kemudian menjadi lingkungan optimal bagi proses germinasi atau spora berubah menjadi bentuk vegetatif dan multiplikasi bakteri Clostridium tetani. Pada proses tersebut, bakteri Clostridium tetani akan memproduksi dua jenis toksin, yaitu tetanosphamin dan tetanolisin. Atau Clostridium tetani juga merupakan bakteri yang menyebabkan terjadinya tetanus neonatorum. Pada dasarnya, tetanus adalah penyakit yang terjadi akibat pencemaran lingkungan oleh bahan biologis atau spora, sehingga upaya kausal menurunkan attack rate adalah dengan cara mengubah lingkungan fisik atau biologik. Port di entry tak selalu dapat diketahui dengan pasti, namun diduga melalui yang pertama itu bisa melalui luka tusuk, patah tulang, komplikasi kecelakaan, gigitan binatang, luka bakar yang luas. Yang kedua, luka operasi, luka yang tidak dibersihkan atau debridement dengan baik. Yang ketiga, ada otitis media atau karis gigi dan luka kronik. Yang keempat, ada pemotongan tali pusat yang tidak steril. Jadi pembubuhan puntung tali pusat dengan kotoran binatang, bubuk kopi, bubuk ramuan, dan daun-daunan merupakan penyebab utama masuknya spora pada puntung tali pusat yang menyebabkan terjadinya kasus tetanus neonatorum. Spora C. tetani masuk ke dalam tubuh melalui luka. Spora yang masuk ke dalam tubuh tidak berbahaya sampai dirangsang oleh beberapa faktor kondisi anaerob, sehingga berubah menjadi bentuk vegetatif dan berbiak dengan cepat. Tetapi hal ini tidak mencetuskan reaksi inflamasi. Gejala klinis sepenuhnya disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh sel vegetatif yang sedang tumbuh. Clostridium tetani menghasilkan dua eksotoksin, yaitu tetanosphamin dan tetanolisin. Tetanolisin menyebabkan hemolisis, tetapi tidak berperan dalam penyakit ini. Gejala klinis tetanus disebabkan oleh tetanosphamin. Tetanosphamin melepaskan pengaruhnya di keempat sistem saraf. Yang pertama, motor end plate di otot rangka, dan yang kedua, medula spinalis, yang ketiga otak, dan yang keempat pada beberapa kasus pada sistem saraf simpatis. Diperkirakan dosis letal minimum pada manusia sebesar 2,5 nanogram per kilogram berat badan, atau 1 nanogram itu sama dengan 1 miliar gram, atau 175 nanogram pada orang yang dengan berat badannya 70 kg. Hipotesis bahwa toksin yang pada awalnya merambat dari tempat luka lewat motor end plate dan aksi silinder saraf tepi ke kornu anterior sumsum tulang belakang dan menyebar ke susunan saraf pusat lebih banyak di anut daripada lewat pembuluh limfe dan darah. Pengangkutan toksin ini melewati saraf motorik, terutama serabut motorik. Reseptor khusus pada ganglion menyebabkan fragmen C toksin tetanus menempel erat dan kemudian melalui proses pelekatan dan internalisasi. Toksin diangkut ke arah sel secara ekstraaksional dan menimbulkan perubahan potensial. Membran dan gangguan enzim yang menyebabkan kolin esterase tidak aktif, sehingga kadar asetilkolin menjadi sangat tinggi pada sinaps yang terkena.
Toksin menyebabkan blokade pada simpul yang menyalur impuls pada tonus otot, sehingga tonus otot meningkat dan menimbulkan kekuatan. Bila tonus makin meningkat, akan menimbulkan spasme terutama pada otot yang besar. Jadi, selanjutnya ada dampak toksin, antara lain yang pertama yaitu dampak pada ganglion prasumsum tulang belakang disebabkan karena eksotoksin memblok sinaps jalur antagonis, mengubah keseimbangan dan koordinasi impuls sehingga tonus otot meningkat dan otot menjadi kaku. Yang kedua, dampak pada otak diakibatkan oleh toksin yang menempel pada gangliosida cerebri, diduga menyebabkan kekakuan dan spasme yang khas pada tetanus. Yang ketiga, ada dampak pada syaraf otonom, terutama mengenai saraf simpatis dan menimbulkan gejala keringat yang berlebihan, hipertemia, hipertensi, aritmia, heart block, atau takikardia. Berdasarkan Suryadi tahun 207 menjelaskan patofisiologi tetanus sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada penyakit tetanus terjadi karena adanya luka pada tubuh seperti luka tertusuk paku, pecahan kaca, atau kaleng, luka tembak, luka bakar, luka yang kotor, dan pada bayi dapat melalui tali pusat. Yang kedua, ada organisme multiplet membentuk dua toksin, yaitu tetanospasmin dan merupakan toksin kuat dan atau neurotropik yang dapat menyebabkan ketegangan dan spasme otot dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Kemudian tetanoslin yang tampaknya tidak signifikan. Yang ketiga, ada eksotoksin yang dihasilkan mencapai pada sistem saraf pusat dengan melewati akson neuron dan sistem vaskular. Kuman ini menjadi terikat pada sel saraf atau jaringan saraf dan tidak dapat lagi dinetralkan oleh antitoksin spesifik. Namun toksin yang bebas dalam peredaran darah sangat mudah dinetralkan oleh arititoksin. Yang keempat, ada hipotesa. Cara absorb dan cara bekerja toksin adalah yang pertama itu toksinnya diabsorpsi pada ujung saraf motorik dan melalui aksi silindrik dibawa ke kornu anterior susunan saraf pusat. Kedua, toksin diabsorpsi oleh susunan limfatik lalu masuk ke dalam sirkulasi darah arteri, kemudian masuk ke dalam susunan saraf pusat. Yang kelima, ada toksin yang bereaksi pada mioneural junction yang menyebabkan otot menjadi kejang dan mudah sekali terangsang. Dan yang keenam, masa inkubasi 2 hari sampai 2 bulan dan rata-rata 10 hari. Kasus yang sering terjadi adalah 14 hari, sedangkan untuk neonates biasanya 5 sampai 14 hari. Selanjutnya yang kedua yaitu patofisiologi dari difteri. Jadi, menempelnya bakteri Corynebacterium diphtheriae pada sel epitel mukosa merupakan dasar patofisiologi dari difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksotoksin dan endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal, diikuti pengerusakan jaringan dan nekrosis. Bakteri Corynebacterium diphtheriae akan tumbuh di membrane mukosa atau kulit yang mengalami abrasi dan kemudian bakteri akan mulai menghasilkan toksin. Toksin akan diserap ke dalam membran mukosa yang akan mengakibatkan kerusakan epitelium dan juga respon inflamasi superficial. Epitel yang cedera akan menempel pada fibrin sel darah merah dan putih sehingga membentuk pseudomembran berwarna kelabu yang sering akan menutupi tonsil, paring, dan laring. Jika ingin mencoba mengambil pseudomembran ini, malah akan membuka dan merusak kapiler, sehingga akan terjadi pendarahan, diikuti dengan kelenjar getah bening regional di leher membesar, lalu kemungkinan akan muncul edema pada bagian leher yang mengakibatkan gangguan saluran napas yang dikenal dengan bull neck. Bakteri ini akan terus aktif menghasilkan toksin dan akan terus diabsorpsi lalu dapat mengakibatkan kerusakan toksik di tempat yang jauh, salah satunya degenerasi parenkim, infiltrasi lemak, nekrosis pada jantung, hati, ginjal, dan kelenjar adrenal.
terkadang akan disertai dengan lapan pendarahan hebat. Toksin ini juga mampu menyebabkan kerusakan saraf yang berujung pada paralisis palatum mole, otot-otot mata dan ekstremitas. Jadi ada fragmen toksin itu ada A dan B. Toksin terdiri atas dua macam protein, yaitu protein A dan B. Fragmen B berperan membuka jalan bagi fragmen A untuk masuk ke dalam sel. Fragmen B ini akan menyebabkan proses proteolisis melalui ikatan dengan reseptor pada permukaan sel host yang rentan. Hal ini menyebabkan hancurnya lapisan membran lipid. Untuk yang fragmen A, kemudian akan masuk melalui lapisan yang hancur tersebut. Fragmen ini akan menonaktifkan faktor elongasi EF2 pada sel yang akan menyebabkan terjadinya blok pada sintesis protein sel yang berujung pada kematian sel. Proses ini menyebabkan terbentuknya pseudomembran yang merupakan koagulasi nekrotik yang terdiri atas fibrin, leukosit, eritrosit, sel epitel respiratorik yang mati, dan kuman. Destruksi jaringan lokal menyebabkan toksin menyebar secara limfatik dan hematologik menuju bagian lain tubuh seperti miokardium, ginjal, dan sistem saraf. Jadi untuk perubahan strain Corynebacterium diphtheriae non-patogenik, itu strain yang bersifat non-patogenik pada dasarnya menimbulkan infeksi yang tidak terlalu berbahaya, tetapi semenjak program vaksin berkembang telah dilaporkan kejadian strain patogenik C. diphtheriae menyebabkan penyakit yang invasif. Jadi yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu patofisiologi dari rabies. Nah, patofisiologi rabies ini melibatkan masuknya sebuah virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran, replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neuronal dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan pada berbagai sampel jaringan pada penentu diagnosis postmortem. Virus rabies yang terjadi pada air liur hewan yang terinfeksi menularkan kepada hewan lainnya atau manusia melalui gigitan atau melalui jilatan pada kulit yang tidak utuh. Virus akan masuk melalui saraf-saraf menuju ke medula spinalis dan otak, yang merupakan tempat mereka berkembang biak dengan kecepatan 3 mm per jam. Selanjutnya, virus akan berpindah lagi melalui saraf ke kelenjar liur dan masuk ke dalam air liur. Pada 20% penderita rabies dimulai dengan kelumpuhan pada tungkai bawah yang menjalar ke seluruh tubuh. Tetapi penyakit ini biasanya dimulai dengan periode yang pendek dari depresi mental, keresahan, tidak enak badan, dan demam. Keresahan akan meningkat menjadi kegembiraan yang tak terkendali dan penderita akan mengeluarkan air liur. Kejang otot tenggorokan dan pita suara tidak menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kejang ini terjadi akibat adanya gangguan daerah otak yang mengatur proses menelan dan pernapasan. Angin sepoi-sepoi dan mencoba untuk minum air bisa menyebabkan kekejangan ini. Oleh karena itu, penderita rabies tidak dapat minum. Gejala ini disebut hidrofobia atau bisa disebut dengan takut air. Jadi lama-kelamaan akan terjadi kelumpuhan pada seluruh tubuh, termasuk pada otot pernapasan, sehingga menyebabkan depresi pernapasan yang dapat mengakibatkan kematian. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.